Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Ilahi dengan NIM 20 30 40 10 82. Nama saya Roenul Hadiah, NIM 20 30 40 11 10. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dana bank. Poin A. Pengaruh dari lingkungan perbankan terhadap manajemen dana. Lingkungan perbankan atau lingkungan internal maupun eksternal akan mempengaruhi gaya manajemen dana suatu bank. Lingkungan internal bank mencangkup unsur-unsur yaitu 1. Struktur organisasi, 2. Filosofi dan gaya manajemen, 3. Proses perencanaan. Faktor internal ini lebih kuat dipengaruhi oleh kemampuan modal, di mana kebanyakan UKM memiliki jumlah aset yang kecil sehingga sulit untuk berkembang. Faktor-faktor internal lain juga turut mendukung pembiayaan seperti kewirausahaan, motivasi dan integritas, tetapi tidak cukup signifikan mempengaruhi pembiayaan. Dari segi eksternal, pengaruh signifikan tercermin dari indikator kekuatan sosial budaya berupa lokasi yang strategis dan adanya keinginan kuat dari UKM untuk bersaing, terutama dari segi persaingan harga untuk meningkatkan pendapatan. Bagian B. Pengaruh instrumen dana kebijaksanaan moneter terhadap manajemen dana bank. Sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral, adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah harga atau suku bunga dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank. 1. Instrumen langsung meliputi sebagai berikut: A. Penetapan suku bunga, B. Pagu kredit, C. Rasio likuiditas atau statutory liquidity ratio. Kredit langsung, E. Kuota rediskonto, F. Instrumen lain. 1. Pengguntingan uang, pembersihan uang, penetapan uang muka impor. 2. Instrumen tidak langsung meliputi sebagai berikut: A. Cadangan wajib minimum, B. Cadangan primer, C. Cadangan sekunder, D. Fasilitas diskonto, E. Fasilitas rediskonto, F. Operasional pasar terbuka. 1. Lelang surat berharga bank sentral. 2. Lelang surat berharga pemerintah. 3. Operasional pasar sekunder. G. Fasilitas simpanan bank sentral. H. Intervensi valuta asing. D. Fasilitas overdraft. J. Simpanan sektor pemerintah. K. Lelang kredit. Poin C. Pengaruh gaya kepemimpinan, organisasi dan mobilisasi dana terhadap manajemen dana bank. 1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap manajemen dana bank. Kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada akhirnya mempengaruhi manajemen dana bank. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam bank atau disebut dengan faktor internal. Salah satunya dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Menurut buku Kartono, terbitan tahun 2002 halaman 62. Menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara bekerja dan bertingkah laku pemimpin dalam membimbing para bawahannya untuk berbuat sesuatu. Jadi, gaya kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku pemimpin yang diterapkan kepada bawahannya untuk membimbing bawahannya dalam melakukan pekerjaan. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank mempengaruhi manajemen dana bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. 2. Pengaruh organisasi dan lainnya terhadap manajemen dana bank. Lingkungan perbankan, baik internal maupun eksternal, akan mempengaruhi gaya manajemen dana suatu bank. Lingkungan internal bank mencangkup unsur-unsur yaitu A. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat mencerminkan beberapa alternatif seperti yang pertama organisasi sentralistik atau desentralistik. Organisasi sentralistik adalah sistem manajemen yang memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi kepada satu manajer umum. Sedangkan desentralistik adalah
pendelegasian wewenang sesuai prinsip-prinsip akuntansi untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang ada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. 2. Pengembalian keputusan kolektif atau otoriter. 3. Prinsip pertanggungjawaban menganut sistem pusat laba atau dari unit-unit usaha. 4. Wilayah operasional terbatas domestik atau internasional. C. Filosofi dan gaya manajemen. Filosofi dan gaya manajemen setiap pimpinan juga akan langsung mempengaruhi manajemen dana bank yang dilaksanakan. D. Proses perencanaan. Pola pendekatan perencanaan setiap bank dapat berbeda-beda, sehingga membedakan pula manajemen dana karena pada hakikatnya itu sendiri merupakan suatu bagian dari proses perencanaan bank secara keseluruhan. 3. Pengaruh mobilisasi dana terhadap manajemen dana bank. Dana yang ada di dalam masyarakat sifatnya relatif terbatas yang diperebutkan oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, berlaku hukum permintaan dan penawaran dana, antara lain 1. Ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas minimum. 2. Jumlah ekspansi uang primer dari bank sentral. 3. Selera masyarakat untuk memilih bentuk simpanan yang diinginkan. 4. Tingkat pendapatan per kapita. 5. Peraturan-peraturan yang terkait pada masing-masing jenis data. Mobilisasi dana bank atau manajemen dana asing bank adalah mengatur penarikan dan penetapan sarana tabungan yang efektif agar pemilik uang tertarik untuk menabung pada bank yang bersangkutan. Poin D. Pengaruh hubungan nasabah, investor, dan pihak bank terhadap manajemen dana bank. Salah satu informasi yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah adalah informasi yang terkait dengan di luar kinerja keuangan. Informasi tersebut meliputi kesesuaian dengan prinsip syariah, jenis layanan atau pembiayaan dan penghimpunan, standar pelayanan pada nasabah, serta informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang sedang dilakukan oleh bank syariah. Informasi lain yang cukup penting adalah informasi tentang standar pelayanan nasabah, sehingga nasabah memperoleh perlindungan atas hak-haknya saat berhubungan dengan bank syariah. Informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang juga menjadi penting, mengingat informasi ini dapat memberi gambaran pada nasabah tentang prediksi kesuksesan bank syariah dalam memperoleh keuntungan di masa depan. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja bank syariah, nasabah bank syariah akan cenderung mengharapkan tersedianya informasi yang lebih banyak dari yang bank syariah bersedia berikan. Di lain pihak, bank syariah mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank yang menyampaikan informasi kepada publik akan sangat selektif dan menyampaikan informasi kepada publik. Kondisi ini memungkinkan akan terjadinya gap pengharapan antara nasabah penabung dengan manajemen bank sebagai penyedia informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.